malam hari ini kita akan gabung dengan Bro David Gunawan, gitu ya, alias namanya David Jessica. Gitu. Hai semua, hai, selamat datang. Gitu. Selamat bergabung di IG Live kami. Gitu. Hai Bro Halo, David, gimana halo. kabar? Ya, baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, Ah, sembari menunggu teman-teman bergabung, ini saya masih atur apa kameranya dulu. Oke. Sambil menunggu teman-teman bergabung, hai untuk teman-teman, untuk Pak John Lee, gitu dari GMS Balikpapan, untuk Pak Edi juga tadi yang saya lihat, hai bro apa Elia ya, di sini seorang pengusaha ekspedisi juga, gitu. Hai semua. Nah, oke, Bro David, kita hari ini mau ngobrolin ini ya, mengupas isu hoax dan kesehatan di saat-saat pandemi seperti ini. Sebelumnya saya mau update dulu per 1 Mei ternyata di Indonesia penderita COVID-nya 10.551 gitu ya. Dan di dunia sekarang sudah iya, 3.325.501 gitu. Sedangkan di Indonesia sembuhnya sudah 1.591. Nah, karena pada saat ini pandemi ini yang katanya setiap 100 tahun sekali gitu. Jadi em, ini jadi apa ya, satu satu concern bagi kita gitu ya, apalagi sekarang ini ternyata kita begitu percaya pada berita-berita yang ada di media sosial gitu. Jadi iya. ada ini kita dengan gampangnya forward gitu ya, ada ini tanpa tanpa apa ya, tanpa berpikir panjang lagi, jempol kita otomatis langsung, wah ini kelihatannya penting, kadang-kadang lihat judulnya aja itu langsung di forward Seru ke ya. teman-teman gitu. Padahal ternyata salah gitu ya, itu ada ternyata berita benar di forward, terus ternyata itu di counter hoax, bahwa itu hoax, padahal berita pengounternya itu justru malah hoax begitu. Itu Iya. yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Nah, sedangkan kita sendiri juga rata-rata beberapa kota ini udah PSBB gitu, itu otomatis kita punya waktu lebih banyak di rumah atau punya waktu lebih banyak, nggak terlalu mikirin tentang kerjaan gitu ya. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi juga sama beberapa teman dipelesetin jadi pelebaran seluruh bagian badan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita juga akan concern gitu ya, bahwa ternyata selain hoax juga ternyata ada beberapa isu kesehatan yang nanti kita akan counter gitu ya. Oke, beberapa teman sudah mulai banyak yang bergabung. Sekarang saya ingin Ya. Bro David cerita dulu ya, apa yang Bro David kerjakan selama ini, backgroundnya gitu, kenapa concern ke hal-hal seperti ini, hal-hal kesehatan, nutrisi dan sebagainya. Oke kok. Ah, backgroundnya David ini nutritional therapist. Mm, Jadi link edukasinya itu kalau misalnya kedokteran itu nunggu mm, orang sakit. Kalau mm. saya itu nutritional therapist lebih ke pencegahan. Jadi untuk Ah, yang nggak mau ke dokter, mm, Sebelum sakit, itu saya tarik garis lurus ke belakang untuk tahu latar belakang kesehatannya. Atau mungkin sebelum mm, terjadi sesuatu, saya bisa kasihkan mm, alarm. mm, Gitu. Cuman mm, untuk yang sudah terlanjur, kena penyakit atau sudah minum obat, biasanya mm, saya tetap bisa tarik garis lurus ke belakang untuk cari mm, akar masalahnya, supaya mm, dibantu dari situ. Supaya badan mm. punya kekuatan untuk recovery sendiri. Itu Ya, nutritional bro, therapist. ada masukan suaranya mungkin perlu lebih kencang dikit, bro. Gitu. Bagaimana teman-teman? Kencengan Silakan. dikit ya. Nah, ya, ini lebih lebih ini sih. Halo, Mm, halo. mm, ya, Oke, oke, sip. ini cukup? Cukup. Ya, oke. Ya, jadi nutritional therapist itu lebih ke pencegahan dan Mm, terapinya lewat nutrisi. Jadi mm, tidak boleh pakai obat dokter gitu ya. Basically rata-rata semua yang organik atau mm, herbal. mm, Cuman saya beda dengan ahli gizi ya. Jadi jangan suruh saya untuk ngitung kalori makanan. mm. Ataupun boleh makan durian nggak, boleh makan itu. Itu semua Google aja, jangan tanya ke saya. Karena saya sendiri Nah, suka makan. oh. Iya, Gitu. iya, iya, suka makan. Oke, jadi Bro David lebih ke arah ini ya, berapa banyak asupan nutrisi yang itu lebih concern ke situ ya. Asupan nutrisi atau apa, dan Lebih penanganannya konsen nih ke dengan fungsi tubuh dan mm-mm. defisit di nutrisinya di mana gitu. Oke, oke. Heeh. Nah, sekarang gini, bagaimana concern Bro David tentang saat-saat sekarang ini? Gitu. Maksudnya dengan segala yang tadi sempat saya ceritakan, ada hoax ini, ada hoax itu gitu. Mungkin Bro David
gimana cara pandangnya Bro David selaku apa nutrition terapis ya Terapis gitu. ya. Mm-mm. Ah, Benernya sih, kalau informasi soal COVID-19 kan memang sudah Mm-mm. banyak. Wah, itu Mm-mm. sebuah virus, Mm-mm. treatmentnya mesti gimana, itu Mm-mm. saya tidak perlu Mm-mm. mengulang lagi. Mm-mm. Cuman yang saya lihat itu antisipasi teman-teman dalam hal untuk Mm-mm. menghindari corona ini. Kadang ada Mm-mm. hal-hal yang perlu kita lebih bijak untuk Mm-mm. mengatasi. Baik Mm-mm. dalam hal memfilter informasi maupun sikap dalam hal menjaga daya tahan tubuh, Mm-mm. termasuk ya banyak hal gitu. Dan saya ngelihat ada beberapa hal itu yang agak menyeleweng gitu karena informasi yang ditelan itu tangkapnya salah, akhirnya mereka Mm-mm. panik dan melakukan hal-hal yang justru memperparah kondisi. Mm-mm. Jadi saya punya kerinduan untuk lewat talk show ini supaya saya bisa ngasihkan warning-warning yang sehat atau mungkin informasi yang selama ini hoax atau tidak membangun saya luruskan. Nah, gimana? Apakah Tuh. dari Bro David dulu atau mungkin beberapa yang apa saya sempat temukan gitu ya? Gimana? Ya, coba dari Koko dulu deh. Hmm. Nanti Oke. saya tambahkan. Jadi gini, yang gampang ya orang-orang dengan apa ya, dengan gampangnya itu rata-rata kalau misalnya ada sesuatu itu ternyata gampang panik gitu, panik beli apa hand sanitizer, beli masker, walaupun ternyata yang masker bedah gitu ya, ada APD gitu apa terus sampai ada orang-orang yang sampai jalan-jalan di supermarket itu pakai full apa ya full APD gitu ya padahal itu harusnya dokter juga banyak perlu gitu terus juga sampai beberapa kan yang lucu-lucu di supermarket sampai pakai baju dinosaurus dan sebagainya gitu. Nah itu gimana pandangannya Bro David? Sebenarnya tubuh kita ini seperti apa sih dalam ini untuk menghadapi COVID-19 ini? Wah, saya kok lebih tertarik sama baju Hmm. dinosaurus ya. Oh gitu. Beli di mana gitu ya? Sewanya di mana? Ya, Hmm. sorry gagal fokus. Ya, Hmm. paling untuk mengantisipasi itu gini, Hmm. badan kan memang sudah punya antibodi. Hmm. Jadi yang kita lakukan dengan pakai antiseptik dan kawan-kawan kan itu untuk mengurangi kemungkinan terkena virus. Hmm. Nah, pada dasarnya yang dia rata-rata orang lakukan itu sudah benar. Hmm. Cuman kalau sampai ekstrim pakai APB kayak gitu itu Hmm. lumayan ekstrim sih. Hmm. Apalagi itu biasa malah lebih banyak dilakukan orang-orang di US, di Amerika. Hmm. Dan Hmm. kadang itu kalau mereka sudah pakai sarung tangan APB gitu, Hmm. biasanya dianjurkan setelah keluar-keluar gitu masuk ke mobil itu dilepas, dibuang. Hmm. Tapi ada beberapa orang itu yang pakai gitu terus pegang HP gitu ya sama Hmm. aja tetap tersebar kemana-mana gitu. Hmm. Gitu. Lalu Hmm. kalau misalnya pakai antiseptik, antiseptik itu Hmm. oke untuk Hmm. membersihkan kotoran yang Hmm. nggak terlalu kotor gitu, yang biasa-biasa aja. Hmm. Tapi kalau misalnya tangannya kotor banget sampai berlumpur gitu, antiseptik nggak membantu. Memang Hmm. bisa membunuh virus karena itu Hmm. sifatnya mengeringkan water droplet karena ada Hmm. alkohol. Hmm. Tapi jika dipakai lebih dari 3 kali dalam sehari, Hmm. itu bisa merusak jaringan kulit tangan. Hmm. Ya, Hmm. jadi Hmm. tangan kita itu mempunyai bakteri yang juga membantu Hmm. untuk ekosistem kulitnya kita. Dengan Hmm. alkohol, ekosistemnya hancur. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kulit bisa Ekosistem resiko berarti ada bakteri baik dan bakteri jahat itu ya. Sorry kadang-kadang saya betul, potong nggak ya. cuma di Heeh. lambung Heeh. gitu. Heeh, nggak cuma di Jadi lambung, di tangan juga ada kita gitu ya. ini Hmm. di badan kita itu punya banyak Hmm. komunitas kecil gitu. Hmm. Bakterinya itu yang di kulit, di dalam itu beda-beda. Nah, kalau Hmm. di kulit ini kalau sampai bakteri bagusnya itu kalah, Hmm. itu juga bakterinya nggak bantu membunuh virus. Hmm. Hmm. Dan Hmm. karena itu semua mati, kemungkinan kulitnya jadi lebih kering dan Hmm. sensitif, dan Hmm. kemungkinan bisa pecah-pecah. Nah, kalau Hmm. pecah-pecah kan virus lebih mudah masuk lagi. Ya, betul. Hmm. Hmm. Jadi bahaya banget. Jadi saya punya teman itu bisa sampai pakai antiseptik saking banyaknya, cuci tangannya saking banyaknya gitu sampai tangannya Hmm. perih. Hmm. Akhirnya malah perlu pakai lotion. Nah, tolong jangan sampai seperti itu. Hmm. Oke. Ya, Hmm. Hmm. kalau Oke. masker, basically any masker is fine gitu. Hmm. Um, nggak usah sampai kayak angin nggak bisa berembus kayak gitu. Hmm. Toh Hmm. anyway kan anjuran dari pemerintah kalau sakit ya jangan keluar. Ya udah Hmm. intinya itu lebih penting sih Hmm. gitu. Oke. Hmm.
Nah, saya juga mau menyapa beberapa teman gitu ya. Di sini ada Vanessa Mantova juga. Gitu di sana di sini ada juga beberapa leader dari Gereja Marsharon. Hai semua. Itu di sini beberapa teman-teman udah mulai join. Nah, Bro, bagaimana kalau kita masuk ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita ini bisa apa ya? Bisa supaya tidak tertular ini virus COVID-19 ini, apa yang harus kita perbuat gitu ya? Mungkin lebih ke arah apa nutrisi yang harus kita ini atau vitamin atau bagaimana kita merawat tubuh kita karena Bro David ini yang selama ini saya lihat di Instagramnya juga melatih ini ya latihan fisik juga gitu ya gitu Ya. terus Bro David juga memberikan saran-saran juga kira-kira orang dengan postur seperti ini itu asupan asupan apa yang perlu gitu. Nah sekarang untuk COVID-19 ini gimana untuk teman-teman yang pada malam ini atau yang menyaksikan IG Live ini apa saran dari Bro David? Ya. Saran kita sih satu kenali lawan kita dulu. Hmm. Jadi untuk virus itu dia hanya akan menyerang tubuh kita. Hmm. Size-nya itu kecil, lebih kecil daripada Hmm. bakteri. Hmm. Jadi kita pun Hmm. nggak tahu. Hmm. Tapi yang pasti virus ini akan mati jika sudah kena sabun Hmm. atau tidak ada carrier atau Hmm. host. Jadi dalam hal Hmm. ini droplets, Hmm. cairan tubuhnya kita. Ya. Nah, di situ nomor satu untuk melawan virus itu di dunia kedokteran bisa lewat vaksin, Hmm. karena dari situ badan kalau sudah dikenalkan struktur virus itu, maka dia akan ada tanda pengenal. Jadi begitu ada virus masuk, dia kan bisa bertahan hidup lebih tinggi. Jadi Hmm. misalnya kena uh, vaksin, Hmm. vaksin, Hmm. nasibku. Sorry. Ini kalau dari Jadi rumah ya misalnya, efeknya seperti ini. Hmm. betul. Jadi Hmm. manusia itu sudah diciptakan Tuhan sempurna. Jadi kita Hmm. memiliki imunitas yang bisa upgrade Hmm. sepanjang waktu gitu. Jadi flu yang Hmm. zaman dahulu itu yang membahayakan untuk kita sekarang jadi flu normal. Jadi corona itu sama Hmm. juga. Hmm. Jadi bisa lewat vaksin atau lewat daya tahan tubuhnya kita itu ditingkatkan. Hmm. Ya, cara meningkatkan daya tahan tubuh itu macam-macam. Hmm. Selama ini kan orang-orang bilangnya pakai vitamin, minum Yap. ini, minum itu. Hmm. Hmm. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Ya, Nah, jadi gimana saya bro? uraikan satu-satu ya. Hmm. Sebelumnya saya sapa ya di sini ada Misalnya, Komil juga gitu ya. Hai oh Komil. ada komen. Udah. Oke Halo, lanjut Bro. lanjut. Hmm. Ya, jadi Hmm. yang pasti sebelum mengkonsumsi vitamin dan kawan-kawannya, kenali badan Hmm. kita dulu. Hmm. Apakah Anda merasa sehat optimal apa enggak? Sehat Hmm. optimal itu enggak harus six pack ya. Hmm. Ya. Dan juga enggak harus mesti awet muda atau apa gitu. Orang Hmm. gemuk pun masih bisa sehat optimal, tapi ya jangan sampai 100 kilo. Hmm. Ya, cuman Nah, oke. Sebelumnya kenali set dulu. optimal seperti apa, Bro? Gitu maksudnya. Jadi Set, kalau dengan misalnya di gemuk itu dalam mungkin seperti dunia, apa atau kurus seperti apa gitu. betul. Jadi kalau di Sorry, dunia saya kadang-kadang ilmu, motong ya. ya Heeh. nggak apa-apa. Hmm. Jadi kalau di dunia ilmu gizi itu biasa Hmm. kan ada AKG atau Hmm. uh, uh, recommended daily intake. Kalau biasanya Hmm. kita ngelihat di makanan kan ada komposisi itu. Itu kan Hmm. diciptakan semenjak Perang Dunia Halo, itu Bro. untuk Suaranya kok menilai. putus putus. Suara David agak Halo. putus. Hai, Halo, hai. bisa dengar? Nah, udah. Ya. Udah Jadi normal lagi. karena saat Perang Dunia itu standarnya Hmm. mereka sehat itu bisa berdiri dan megang senapan. Oke. Itu Tapi standar ini ya, umum betul, ya. standar kalau Heeh. orang ini sehat. Hmm. Tapi kalau sehat optimal termasuk daya tahan tubuh, itu kurang. Hmm. Ya, tahu dari Hmm. mana? Apakah selama ini Anda gampang sariawan? Atau Hmm. gampang sakit? Hmm. Tidurnya nggak bisa deep sleep? Pupnya Hmm. nggak lancar? Pipis Hmm. berlebihan? Hmm. Terus kulitnya kusam atau Hmm. muncul jerawat gampang? Atau datang bulannya nggak teratur? Nah, Hmm. hal-hal yang kelihatannya simple, Hmm. itu bisa bantu supaya kita tahu sehatnya optimal apa enggak. Karena kalau itu Hmm. keterusan Hmm. dilakukan Hmm. dengan gaya hidup dan kita tambah parah misalnya dari deep sleep-nya aja yang nggak bisa deep sleep selama bertahun-tahun itu Hmm. bisa mengganggu syaraf. Hmm. Nah, kalau Oke. kondisinya kita sudah nggak diperbaiki saat itu juga, nanti Hmm. kita bayar harganya nggak saat itu, karena ini bukan virus. Hmm. Kalau virus kan langsung kena seperti Hmm. corona, tapi Hmm. kalau Hmm. daya tahan tubuh itu bertahun-tahun, baru kita nanti bayar harganya 5 atau 10 tahun kemudian. Ah, Jadi oke ada oke orang yang oke. misalnya
umurnya, oh saya biasanya kalau olahraga dikit gampang Hmm, kecil kok perutnya gitu, tapi kok hmm, begitu umurnya kepala 3, kok hmm, susah ya? Ya ya, itu hmm, terjadi bertahun-tahun. Nah, hmm, um, jadi olahraga pun juga secukupnya, jangan berlebihan. Minum air pun hmm, juga penting, karena hmm, terkadang saya ngeliat tuh teman-teman saya ada yang kena hmm. stroke ringan cuma gara-gara kurang air. Ah, oke, oke, Itu oke. ironis Hmm, banget. hmm, Sama hmm, kalau sudah umur 25 tahun ke atas, tolong mulai tes lab, hmm. cek darah. Rutin Karena ya, zaman setahun sekarang, sekali gitu ya. ya, karena umur Hmm, 25 tahun aja udah kena diabetes itu sudah ada kasus-kasus kayak gini. Karena hmm, makanan yang kita makan ini nggak sesehat hmm, dulu. hmm, Kandungan gizi misalnya dari pisang atau buah-buahan sayur-sayuran itu paling hmm, dari yang dulu zaman mak hmm, engkongnya kita, hmm, paling sekarang cuma sisa hmm, 30%. hmm, hmm, Tuh. hmm, Jadi untuk meningkatkan hmm, daya tahan tubuh, memang kalau saya pakai vitamin gitu. hmm, Nah, cuman vitamin itu yang saya takutkan dari teman-teman, karena hmm, panic buying hmm, dan dengar info-info dari WhatsApp, hmm. ada yang jatuh. Iya, Anak saya udah tidur lama tuh. bro gitu. Sini nggak mungkin dari sana suaranya. Harusnya dari Ya, sini. Aduh, jadi banyak sound effect di sini. kadang tuh Hmm, orang kalau panic buying langsung beli. hmm, Ayo vitamin hmm, D langsung yang dosis tinggi atau vitamin C 1000 hmm, miligram. hmm, Ah, itu horor. hmm. Tolong jangan. Ah, Jangan hmm, hmm, treatment vitamin seperti obat. Ya, hmm, vitamin itu sifat kerjanya long term. hmm, Hanya boleh dosis tinggi hmm, kalau dokter menyarankan. Misalnya orang ini memang kondisi autoimun atau hmm, alerginya tinggi. Oke, hmm, konsumsi vitamin D dosis tinggi. Tapi hmm, kalau orangnya normal-normal aja, sehat-sehat, hmm, konsumsi vitamin D dosis tinggi, itu toksik, hmm, beracun. hmm. Oh, justru malah Ya, kalau kelebihan vitamin malah bisa toksik ya, malah bisa iya. beracun ya. Jadi saya tuh justru Hmm, biasa yang tanpa COVID aja. Kasus hmm. seperti ini David banyak jumpai untuk orang-orang yang suka diet. Oh, ya, Jadi ya, sering ya, ya. pindah-pindah vitamin, pindah-pindah Hmm, program, terus program hmm, makannya diganti-ganti. Itu malah resiko hmm, karena vitamin kalau terlalu banyak dan salah, kan kata-kata orang hmm, kan bisa menyerang ginjal. hmm, Itu salah. Mestinya nggak hmm. ginjal juga. Ginjal Oh, aja tapi tidak hanya liver juga ginjal. kena. Ah, Heeh. oke, oke. Jadi resiko Hmm, fatty hmm, liver itu juga hmm, bisa. Ya. oke. Terus makanya vitamin D, vitamin E kayak gitu-gitu memang oke, tapi tolong dilihat dulu. Kadang Hmm, kayak misalnya vitamin E ada komposisinya hmm, mungkin yang meningkatkan estrogen gitu. Kalau hmm, itu wanita yang punya miom, kista, endometriosis, hmm, justru nanti tambah muncul semua. hmm. Tuh, Ya, vitamin C ya, ya. dosis tinggi itu memang bagus, ya. Hmm, Tapi dicek dulu formulanya, apakah itu yang hmm, bisa slow release, karena hmm, vitamin C, vitamin B itu memang antioksidan, hmm, tapi yang larut di air. hmm. Setelah kita konsumsi, biasanya dalam waktu 1 jam itu sudah hilang. Hmm, Jadi I percuma see. konsumsi sampai 1000 miligram, kalau itu akan Ya. hilang dalam 1 jam. Jadi Oh. mending Hmm, hmm, beli yang slow release atau hmm, konsumsi multivitamin aja. Karena hmm, satu kita fokus ke vitamin oplosan 1, 2, 3 ya. hmm, Itu percuma. Karena hmm, tetap manusia sepintar apapun belum bisa mendeteksi vitamin-vitamin lain yang di tumbuhan sama sayur-sayuran. Sayur dan hmm, buah-buahan. hmm, Jadi hmm, ada kalanya memang multivitamin aja. hmm, Karena vitamin C-nya meskipun hmm, dosisnya nggak setinggi itu, tapi karena hmm. kombinasi dengan yang lain-lain, terserapnya itu sesuai komposisi. Ah, oke. Jadi Hmm, hmm, vitamin sama mineral itu bekerjanya itu seperti orkestra, hmm, tidak bisa bekerja sendiri. hmm. Oke, oke. Itu. Nah, jadi Jadi, kalau secara sampai sekarang boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya manusia ini juga terkadang meremehkan hal-hal yang harusnya itu bisa sangat penting atau dia perlukan 5-10 tahun kemudian gitu ya. Jadi ibarat kalau betul. dalam apa ya membangun sebuah tembok gitu misalnya bisa jadi di titik-titik tertentu itu temboknya ternyata tidak setebal yang dia kira gitu ya dan itu kadang-kadang diremehkan tidur nggak deep sleep udah biarin gitu ya terkadang pencernaan nggak lancar BAB-nya mungkin berapa hari sekali udah nggak apa-apa biarin
pokoknya saya masih bisa bangun, atau terkadang orang malah justru misalnya tiap kali bangun sakit kepala dan sebagainya, tapi karena tuntutan kerjaan dan lain-lain udah biarin, padahal nanti akan numpuk betul, dan akumulasi, dan terakhirnya meledaknya malah ini di 5-10 tahun kemudian gitu ya. Gitu. betul. Nah, jadi nutupnya salah satu terkadang, nah ini oke, setelah itu orang berusaha solusinya menutupnya dengan vitamin, gitu ya. Ya, Gitu. Padahal ternyata tadi vitamin juga tidak terlalu apa ya, bisa diperlukan juga, mendingan pakai multivitamin aja. Nanti tubuh heeh, juga akan menyesuaikan gitu ya, Bro. Kalau boleh saya simpulkan. betul. Dan pakainya Hmm. untuk jangka panjang, kok. Jangan cuma Hmm. karena COVID minum, terus Hmm. setelah COVID enggak. Itu seharusnya Hmm. jangka panjang, gitu. Ah, heeh, heeh. Nah, bukannya kadang-kadang orang ini itu ya males gitu ya. Kadang-kadang saya Mm-mm. sehat-sehat aja kok, kenapa saya harus harus minum vitamin gitu. Atau misalnya pas tubuh Mm-mm. saya sehat, COVID-19 udah selesai gitu, di apa katakanlah bulan berapa atau nanti tahun depan gitu. Lalu ngapain saya harus minum vitamin lagi? Padahal justru vitamin itu mending secara rutin gitu ya. Kadang-kadang orang bilang kayak masa seperti minum obat seumur hidup gitu. Padahal vitamin juga diperlukan gitu ya. Betul. Memang Hmm. yang kata orang bicara itu Hmm. benar, ada benarnya, Hmm. kok. Karena Hmm. beberapa vitamin sintetis itu memang ada efek itu dan memang nggak boleh untuk Hmm. jangka panjang. Hmm. Gitu. Tetap semua yang organik itu lebih sehat. Hmm. Memang ada yang Hmm. vitamin organik, tapi ya dari Hmm. makanan. 4 sehat 5 sempurna kan sudah nggak ngefek ya sekarang. Jadi Ya. sekarang Hmm. saya ubah jadi uh, makanan 5 warna. Nah, ini menarik ini, Bro. Gitu. Bisa Ya, tolong dijelaskan 5 warna seperti apa? oh, kayak Power Ranger itu. Hmm. Power Ranger. Ya kan suka kan kok. Hmm. Hmm. Hah? Saya Jadi nggak terlalu ada suka. yang Ranger Saya lebih suka putih. Sailor Moon loh. Oh, Nggak, itu nggak. untuk belajar Itu planet ada tuh kalau Sailor Moon. ini ada Beda. Thanos sama Iron Man. Ya, silakan silakan, Bro. Jadi Lima itu ya. ada yang Makanan warna 5 warna putih. gitu. Oke. Ya, warna putih, Hmm. Hmm. hijau, Hmm. uh, ungu atau biru, Hmm. merah, Hmm. oranye atau kuning. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. 5 warna Ya, ya, gitu. ya. Kalau organik fokus ke yang situ, misalnya vegan atau Hmm. vegetarian. Nah, Hmm. jangan cuma makan jamurnya aja. Nah, kombinasi Oh. sama ini. Hmm. Misalnya mau catering sehat, Hmm. uh, lihat dulu catering sehatnya itu untuk ngecilin badan atau untuk sehat. Hmm. Hmm. Kalau ngecilin badan Ya. itu belum tentu 5 warna ada. Oh. Hmm. Tuh, Hmm. Hmm. makanya kalau misalnya orang diet-diet gitu terus mukanya kelihatan tambah pucat, tambah Hmm. lemah, meskipun six Hmm. pack, Hmm. ya itu kurang gizi. Nah, itu malah rentan Oh. COVID. Oh. Hmm. Hmm. Ya, Oh, makanya jadi bisa kalau jadi teman-teman atlet apa yang tertular itu bisa jadi mungkin karena ini ya, eh, apa, mungkin daya tahan tubuhnya tidak seimbang, dan ini virusnya masuk betul, celahnya dari situ. betul kok. Jadi kebanyakan kalau misalnya di artikel ada Hmm. atlet atau orang sehat, orang Hmm. nge-gym, padahal saya Hmm. rutin kelas sehari bisa 3-4 jam. Begitu Hmm. kena langsung ekstrim. Hmm. Itu bisa jadi karena dia kuatnya secara stamina, Hmm. tapi karena kalori dan nutrisinya itu kepake semua untuk olahraga, belum kepake untuk Hmm. recovery di badan. Akhirnya Hmm. malnutrisi. Atlet pun Hmm. bisa malnutrisi. Karena Hmm. masa karantina di mesnya itu biasanya Hmm. mereka 60% dari hidupnya mereka untuk olahraga. Dan untuk Ah. nutrisi kemungkinan Hmm. cuman disuruh beli whey protein, BCAA, Hmm. L-karnitin, tapi nggak Hmm. ngecek mikronutrisinya. Nah, untuk Hmm. melawan virus, Hmm. itu mikronutrisinya yang penting, bukan makronya. Hmm. Jadi nggak Hmm. perlu suplemen protein, apa kayak gitu, itu nggak perlu. Justru yang mikro ini yang penting. Hmm. Oke. Tuh, terus Hah. ada artikel juga misalnya, Hmm. uh, oh orang ini umur 50-an meninggal kena corona. Hmm. Hmm. Tolong dicek dulu, beneran Hmm. karena corona apa enggak? Karena bisa Atau karena jadi efek karena sampingnya itu ya. karena virus Hmm. kan sifatnya melemahkan tubuh. Nah, kalau Hmm. orangnya misalnya sudah kena fatty liver, kena Hmm. corona, kan Hmm. kemungkinan dia bisa sirosis. Terus akhirnya Ya. livernya bermasalah, dia meninggal. Tapi belum tentu Ah. karena corona. Hmm. Hmm. Atau mungkin karena itu kolesterolnya tiba-tiba memuncak atau tensinya tinggi Hmm. karena demam, terus Hmm. akhirnya pecah, kena stroke. Ya, you never know. Hmm. Gitu. Jadi jangan salahkan corona, nggak semuanya karena corona kok. Kalau corona punya Hmm. nama baik, mungkin dia akan Hmm. membela dirinya. Hus. Tapi justru itu yang berbahaya dari corona kan, efek efek sampingnya itu bukan corona. Ya, coronanya sendiri tetap berbahaya gitu ya.
yang Mm-mm. kita lihat efeknya ketika membuat buntu saluran pernafasan itu pun sebenarnya udah berbahaya. Tapi ternyata kan Betul. kadang-kadang masuknya nggak lewat situ, tapi menghantamnya nggak di paru-paru atau saluran pernafasan, tetapi ini ke yang lain gitu ya, ke masalah Betul. diabetesnya, masalah livernya, jantungnya, dan yang Ya, lain-lain. Nah, bro, sebelum kita terusin, ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan gitu ya. Jadi nggak ya, seakan-akan kita ngobrol berdua terus teman-teman di sini cuma hello, hi, terus waving waving gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa bisa tanya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga tadi tentang vitamin ya. Jadi untuk masa seperti ini suplemen atau vitamin apa yang sekiranya pas atau tidak lebay jika makanan itu tidak memungkinkan untuk memenuhi liwa warna gitu. Jadi misalnya akhir-akhir ini gitu ya untuk teman-teman yang sedang berjuang barusan di PHK atau apa terpaksa mungkin cuma nasi sama telur sama satu sayur gitu. Nah, kira-kira misalnya vitaminnya seperti apa gitu ya. Gitu. Bagaimanapun kan memang realita di lapangan seperti itu ya. Untuk teman-teman yang betul. sekarang sedang berjuang, yang belum nggak punya emergency fund gitu. Nah, kira-kira gimana bro? Untuk standar minimal asupan gitu supaya kita bisa Oke, tetap stay fit, stay healthy masa sekarang ini. oke. Ah, kalau bisa, tentukan dulu budgetnya ya. Hmm. Nah, Ah, budget minimal berapa bro? Kalau kita nah, ngomong ini nih, jadi jadi biar kita semua ada. standar Hmm. standar kalau yang di ah, Hmm. untuk kesehatan itu Hmm. biasanya yang paling murah ini Hmm. ada standar ini yang paling Hmm. rendah ya. Hmm. Hmm. Itu biasanya vitamin-vitamin sintetis yang dijual di apotek dan kawan-kawan itu ada vitamin C udah campuran B kompleks. Hmm. Nah, itu Hmm. biasanya level generik itu lumayan udahan. Hmm. Untuk Kira-kira yang bro, nggak mampu kisaran banget, harga berapa? Hmm. itu kisaran harga paling 100 tablet harga 100 sampai 150 ribu. Itu yang normal. Oke. Jadi 1.000 sampai 1.500 itu sekali sehari ya? Betul, sekali Oke. sehari. Hmm. Kalau Hmm. yang untuk levelnya standar gitu, ya Hmm. multivitamin seputar harga hmm, 200 ribu sampai Hmm. 400, di bawah 400 ribu. Hmm. Oke. Hmm. Itu untuk 1 atau 2 bulan itu oke. Kalau mau Hmm. lebih itu ya ada sendiri. Cuman Hmm. uh, nah ini yang bahaya. Hmm. Jangan tergoda kalau ditawarin orang segala macam vitamin ya dengan embel-embel untuk ningkatin daya tahan tubuh. Nah, itu yang sering Sedikit. kali kan ini Nah, karena ini menyangkut dengan apa ya basic need gitu ya. Apalagi jujur iya. teman-teman yang punya apa dianggap punya uang berlebih gitu ya ataupun dia walaupun nggak punya pun karena alasan alasan apa perdagangan yang ada downline-downline-nya itu lalu Lah, ya itu yang saya kita maksud di tuh. nah berarti kita disodorin dengan berbagai ini pasti begini atau misalnya dengan apa ya Anti dengan kanker apalah. kesaksian-kesaksian. Nah, seperti Ya, dengan testimoni-testimoni yang ini sudah pernah berhasil sembuh, yang ini begini, yang ini begini. ya, Nah, itu gimana, Bro? Gitu. hati-hati. Jadi nomor Hati-hati. satu, Hmm. Hmm. jangan dengerin testimoninya. Oh, justru malah Ya, jangan dengerin testimoninya ya. jangan dengerin Hmm. testimoni. Hmm. Jadi ngelihat itu di faktanya aja. Hmm. Jadi komposisi tidak akan membohongi kita. Lalu Oh. kalau mau beli vitamin, Hmm. jangan misalnya beli di online shop ya. Hmm. Hmm. Tolong beli vitamin jangan berdasarkan review Hmm. ya. Kalau mau Oke. beli baju, Hmm. sepatu Hmm. dari review Hmm. ngelihat oh bentuknya seperti Ya, ini, oke. Tapi kalau ya. vitamin jangan dari review itu karena Hmm. tiap orang itu Hmm. kebutuhannya beda dan reaksinya Hmm. pun berbeda. Hmm. Oke. Jangan bilang Hmm. minum ini 2 minggu sembuh, jangan, Hmm. itu bahaya. Terus Hmm. satu lagi lihat di sertifikasi produk. Jadi Hmm. tolong Hmm. cuman beli vitamin yang BPOM. Kalau BPOM, yang BPOM ya, standar Badan Pengawasan Depkes Obat dan oke, Makanan. kalau herbal. Hmm. Halo, Hmm. bisa dengar Bu? Hmm. Ya, heeh. Agak putus-putus sih, itu. Saya di sini lancar sih, Oh ya, Bro masih dengar. kedengaran audionya, tapi Sip. gambarnya agak Nah, agak ini. apalagi Heeh. kalau misalnya yang Nah, oke, lancar. distributor yang Hmm. menawarkan testimoni Hmm. sudah ada BPOM apa enggak? Oh,
Mm-mm. Sudah ada BPOM ada nggak? Tolong diperiksa ya. Heeh. Ya, untuk Mm-mm. research and development di produknya, nggak ada sertifikasi halal, nggak ada Mm. GMP, Mm. kayak gitu-gitu. Mm. Ya, jangan deh, karena Mm. kemungkinan kita bisa membeli harga mahal, misalnya kan yang dijual seperti itu Mm. ada yang 800.000, 1 juta, 5 Mm. juta. Mm. Itu setelah saya Mm. lihat dari komposisi ternyata Mm. sama dengan vitamin yang cuma harga 300.000, 400.000. Oh. Hmm, hmm. Iya, iya. Memang jujur Ya, ada obat-obat yang diperdagangkan atau harus. vitamin-vitamin udah oke bro. Memang jujur ini agak-agak kendala teknis. Udah normal nggak ya? Halo, bro? Ini Halo sinyalnya bro? saya atau Hmm. Nah itu di sini nge-lag sih. Nggak tahu bagaimana teman-teman ya. teman-teman Soalnya oke tempat ya? saya sih, Tolong hmm, kasihkan tanda. tanda jempol ya. Ah, jadi kalau untuk teman-teman misalnya ya, kalau ditawarin vitamin gitu sama orang-orang, saya Hmm. bisa ngelayanin sih. Jadi Wah ini kelihatannya koneksi ya. Mungkin karena tanggal hari libur, jadi orang-orang pada pakai ini semua gitu. Suara dan gambar Bro David sering hilang gitu. Halo Bro David. Aduh, putus. Oke, teman-teman, ini ya kita sambung lagi bentar lagi ya. Gitu. Ini saya akan putus sebentar, terus habis itu nanti kita akan sambung lagi. Oke, ini nih. Go live with David. Nah, halo. gimana bro? Nah ini jauh lebih tuh, jauh lebih baik. Gitu. Oke, sip. Hmm. Hai. Hmm. Sampai mana tadi? Oke, kita daripada seperti itu, gini, untuk nanti untuk lebih lengkapnya gitu, bro dan sis atau bapak ibu saudara yang ada di sini bisa DM ya ke IG-nya David Jessica, gitu ya, David Jessica 21 ya kalau nggak salah ya. Yes, go. Nah, David Jessica 21 kita nanti juga akan tampilin dan IG Live ini akan tayang selama 24 jam di tempat saya gitu ya. Dan nanti akan ada saya rekam, lalu akan ada akun YouTube-nya juga di Fandi Gunawan. Di Bro David juga ada akun YouTube gitu. Nanti mungkin kita Ah, bisa share bareng. Belum ya? belum sih. Nanti Oh, saya belajar oke. dulu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita jalan ke ini ya, materi selanjutnya atau menjawab pertanyaan Ya, selanjutnya, gitu ya. boleh. Nah, beberapa teman pada suntik vaksin influenza untuk menghalau corona, mereka beropini itu bisa ada dampaknya atau bisa ngefek, gitu. Beberapa teman nggak setuju sama opini itu. Mohon ini gimana pandangan dari Bro David? Oke. Hmm. Influenza itu meskipun virusnya sama-sama dalam kategori family flu, Hmm. tapi komposisinya beda. Ah. Jadi, uh, kem- kayak kalau kita ngelihat jenis-jenis anjing ya, ada yang satu pom, Hmm. ada yang satu Hmm. chihuahua gitu ya, tetap Hmm. sama anjingnya gitu. Hmm. Tapi Hmm. mungkin yang satu tahu cara handle Labrador, tapi begitu Hmm. handle yang herder nggak Hmm. tahu. Jadi Hmm. benarnya vaksin seperti itu ya sama namanya virus itu bisa mutasi. Jadi kemungkinan Hmm. yang corona ini kalau sudah lumayan lama di dunia ini bisa Hmm. termutasi Hmm. genetiknya. Hmm. Uh, Kemungkinan kecil vaksinnya itu nggak ngefek. Jadi Oh. cara yang paling aman itu Hmm. badannya kita itu sudah bisa evolusi juga, Hmm. bisa Hmm. Hmm. upgrade diri. Jadi fokus saja ke daya tahan tubuh, sehatkan diri Hmm. Anda. Tuh. Hmm. Oke. Jadi seperti aplikasi gitu, app gitu ya. Badan kita juga Oh bisa iya, ada sip. update gitu ya. Ya, update virus gitulah, mending gitu. Hmm. Hmm. Nah ini juga ada yang tanya, bro. Ko Fandi apa boleh nanya sebut merek vitamin tertentu? Rasanya kok nggak pas ya dalam forum Oke, seperti itu ini gitu. DM aja Nanti, ya. Soalnya nah DM aja ke Bro saya David banyak Jessica gitu di-blacklist ya. beberapa perusahaan MNC. Tapi jujur karena bagaimanapun orang-orang melihat Indonesia ini adalah apa ya konsumen terbesar gitu ya. Kita punya
berapa 270 juta rakyat Indonesia yang kayak sekarang ini yang beli kuota gitu ya. Ya, 270 rakyat Indonesia yang potensi untuk beli gadget, 270 rakyat Indonesia yang berpeluang menikmati apa ya barang-barang konsumsi makanan tertentu termasuk juga vitamin dan obat-obatan gitu ya. Jadi terkadang juga kita bisa temukan itu di luar negeri ternyata obatnya itu harganya sekian gitu, ternyata di Indonesia bisa berkali-kali lipat karena itu diperdagangkan dan diperdagangkan lagi. Begitu, diperdagangkan tidak hanya melewati jalur distribusi resmi, tapi juga kadang-kadang lewat orang per orang, lewat downline per downline per downline. Gitu. Jadi mohon malah maaf untuk teman-teman yang upline dan downline. Karena itu juga, itu ya itu masih realita oke yang ya, kita Boy hadapi. ya. Gitu ya. Oh, Tapi memang hmm. ada beberapa tuh yang sampai labelnya itu komposisinya dimanipulasi. Sampai kayak gitu. Jadi Sampai ke itu mungkin, ingredientsnya juga komposisinya. oh iya, jadi Hmm. saya tuh pernah dapat yang ini Hmm. barangnya dari Thailand, dia masukin ke Hmm. Indo karena masih belum Hmm. ber-BPOM. Akhirnya Hmm. begitu dapat itu dia tutup stikernya Indonesia. Saya kan iseng kepo, Oh, saya buka, ya, ya ada dilepas 20 stikernya ya. miligram. Oh, jadi itu Ada sebenarnya yang gitu, penipuan publik ya, bro? oh banget. Gitu. Hmm. Jadi pas mereka mau Hmm. nawarkan bisnis, ya sorry aja kalau secara basic produknya aja seperti itu, saya nggak mau involve lagi karena saya kan menghandle pasien. Yes, yes. Gitu. Terus Hmm. ada lagi, jika teman-teman ditawarin hal seperti itu ya, selain Hmm. DM ke saya, kalau Hmm. semuanya DM ke saya kan kadang saya nggak mampu ya. Saya kasih Hmm. tips sederhana aja Hmm. ya. Hmm. Jadi seperti saya bilang kan nutrisi, mikronutrisi itu kebagi 5 warna. Hmm. Hmm. Nah Nah, tadi dicek ada itu nanya tuh. warnanya apa aja. Jadi tergantung warna, tinggal kita menyesuaikan dengan warna tumbuhan sayur-sayur atau buah-buahannya aja ya. Ya, Warna luar atau kalau warna saya kan dalam, bro? Gitu. kalau saya kan rekomendasi Hmm. 5 warna lengkap. Hmm. Ya. Hmm. Ya, jadi kalau Hmm. ditawarin yang perusahaan itu, oh ini Hmm. bagus, ini jus ini bagus gitu. Hmm. Saat Hmm. dicek, oh cuma warna merah, tapi Hmm. harganya 600.000. Jangan, Hmm. Ngapain kemahalan, juga beli gitu ya? vitamin A aja, Hmm. Ya. gitu. Terus misalnya, oh Hmm. ini dari pegunungan mana lah, gini-gini. Hmm. Gali Hmm. aja warnanya apa. Oh Hmm. ternyata hijau. Hmm. Dan harganya berlipat-lipat kali lipat. Ya Hmm. nggak usah, fokus 5 Hmm. warna. Hmm. Oke, Gitu. jadi semoga teman-teman sekarang mengerti gitu ya, bahwa ternyata tidak selalu kita bisa apa nggak perlu pakai obat-obat secara berlebihan gitu ya. Justru Hmm. malah apa belum tentu berguna bagi tubuh kita, tapi yang pasti juga malah nguras kantong kita juga gitu ya. Nah, ini ada Betul. pertanyaan lagi bro. Ini kelihatannya beberapa teman ini udah aktif bertanya karena mungkin selama ini tidak mendapatkan apa ya narasumber yang tepat untuk bertanya gitu ya. Nah, untuk Ya. anak-anak Ya. Ya. Itu dicek dulu umurnya berapa. Ya, sedini mungkin kalau di treatment semakin bagus. Ya, biasa anak-anak nggak bisa makan sayur dan buah-buahan itu karena enzim pencernaannya terganggu. Nah, itu kemungkinan dicek apakah dia dibiasakan nyemil apa enggak. Biasa dia suka makan permen atau ya minuman-minuman manis. Everything okay? Sinyalnya oke? aduh, oke. Halo? Ya, jadi Ya, dicek juga dari kebiasaan makannya karena suka nah, nyemil kayak hmm, yang proses snacks kayak gitu itu juga hmm, ngefek membunuh bakteri sehatnya dan enzimnya tubuh. hmm, Jadi kesannya pilih-pilih makanan, tapi itu hmm, karena badannya yang menolak karena keganggu enzimnya. Terus kedua, hmm, itu bikin lidah hmm. sensorinya lebih tumpul Oh, dengan hmm, jadi hati-hati kalau hmm, konsumsi cemilan untuk anak-anak, termasuk vitamin hmm, ya. Vitamin anak hmm. juga bahaya. Ada Nah, vitamin kadang-kadang anak kita itu agak ngawur mengandung ya kalau gula anak-anak. sintetis. Hmm, Ya, tolong lihat makanan yang no sugar kayak gitu, itu hmm, tetap ada sugar kok. hmm. Nah, itu Namanya nggak sorbitol kayak gitu-gitu itu betul. bahaya itu. Hmm. Ya,
jangka Hmm. panjang kalau minum vitamin yang mengandung gula sintetis Hmm. atau cemilan-cemilan yang mengandung gula sintetis itu merusak enzim di tubuh. Sekarang sih nggak tahu, Oh. tapi 5 tahun Hmm. kemudian nanti ngefek. Misalnya daya Ya. tangkap di sekolahnya rendah, gampang Hmm. marah, Hmm. tantrum, pilih-pilih Oh. makan. Hmm. Itu Hmm. semua disebabkan karena itu. Tapi kita sebagai orang tua nggak tahu. Hmm. Ya, itu masuknya lewat makanan seperti itu. Kedua, Hmm. kemungkinan juga di jamur lidah. Hmm. Jadi kalau Oh. Ya. ini Hmm. itu Hmm. harus warnanya pink atau merah. Nah, Hmm. ada Hmm. kalanya kalau masih baby itu bisa warna putih. Hmm. Nah, itu kemungkinan fungi. Banyak Itu jamurnya ya. tinggal Oh. dikerok. Dikerok aja Hmm. sudah oke kok. Nggak perlu Oh, oke treatment oke. apa-apa. Gitu. Hmm. I see, I see. Hmm. 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 Cuman kalau mau Iya, lebih iya, iya. detail lagi, ya DM ya. Hmm. Nah, oke oke. Ini hari ini kita banyak dapat pelajaran berharga gitu ya. Selama ini jujur ini apa nutrisi, vitamin itu sesuatu yang kita nggak pernah ini ya, nggak pernah terlalu perhatikan. Kadang-kadang toh kita juga mikirnya, halah paling ada apa-apa gitu baru nanti setelah terjadi cari di Google gitu ya. Tapi malam hari ini menyadarkan bahwa kita harus membangun pertahanan tubuh kita ini tidak hanya nanti waktu terjadi mengobati, tapi kita juga bisa mencegah gitu ya. Oke. Bro, pertanyaan selanjutnya ya, itu mau tanya apa benar-benar perlu minum vitamin E? Karena kalau kebanyakan, setauku kebanyakan vitamin E malah nggak bagus, nggak bisa minum berapa lama gitu untuk vitamin E, bro. Eh, mana kulit perintisan? Nggak apa, bro. Sorry, Tadi tadi saya baca ya. keputus-putus. Vitamin Oke, ya bisa ya, bikin betul. merintis. Hmm, hmm, Itu hmm, tergantung, lihat hmm, dulu, hmm, apakah masalah tubuhnya memang karena kurang vitamin E atau karena ternyata hmm, hormonal. Kalau hmm. dia hormonal tapi dikasih vitamin E nggak ngefek, malah minyaknya Hmm. tambah banyak. Oh, sebagai itu ya, counter tubuh terhadap vitamin itu ya. Ah, Atau Hmm. vitamin E yang dalam bentuk soft gel itu biasa soft gel di pabrik vitamin itu terbuat Hmm. dari vitamin E juga untuk lapisannya. Hmm. Nah, Hmm. itu vitamin E-nya dari sisa produksi atau beneran vitamin E yang bagus? Oh, 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 oh. Ya, Iya, iya, iya. tuh. Hmm. Beberapa merek, pokoknya Fit B, vitamin C, vitamin E itu resiko jangan beli vitamin yang satu botol isi 1.000 2.000, ya itu resiko. Biasanya kayak Hmm. gitu. Hmm. Ya, Nah, ini jadi satu ilmu baru nih bagi bagi kita gitu ya. Kadang-kadang untuk menghemat ya udah beli gitu ya satu ini bisa untuk satu keluarga rame-rame katakanlah selama setahun atau selama setengah tahun. Tapi justru malah itu yang tidak terlalu bagus gitu ya, Bro ya. ya, Hmm. tuh. Oke, next ya, Terus Bro ya. Dengar-dengar ya, Echinacea dan P bintang-bintang-bintang itu dengarnya bisa menaikkan IL-6 di penderita COVID. Waduh, ini dokter atau gimana ini ya? Itu sebenarnya benar nggak sih? Aku minum tapi nggak terus-terusan. Soalnya kan cuma bisa diminum pas badannya drop. Nah, itu gimana, bro? ah, itu bukan dokter kok. Itu food Hmm? blogger teman saya. Iya, nggak itu sepupu saya kok. Makanya saya ngerjain dia. Gini, ya dalam obat Hmm, herbal ya, jadi itu nggak masuk ke hmm, mikronutrisi. Obat herbal itu treatmentnya hmm, beda. Jadi hmm, kalau yang kayak echinacea, hmm, elderberry kayak gitu, itu hmm, biasa dianggap vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. hmm, Biasanya diminum kalau pas musim-musim orang-orang gampang sakit gitu. Dan hmm. itu konsumsinya nggak boleh jangka panjang. Oh, Karena justru yang ini meningkatkan nggak boleh daya jangka tahan panjang. tubuhnya. Hmm, Betul, karena meningkatkan hmm, daya tahan tubuhnya itu sifatnya mendikte. hmm, Jadi itu akan hmm, men-trigger badan untuk memproduksi antibodi ekstra hmm, gitu. hmm, Jadi boleh sih boleh, cuman hmm, uh, beberapa rekan saya yang medis itu bilang kalau COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh, dia akan hmm, meningkatkan produksi daya tahan tubuh yang berlebih. hmm, Ya, nah hmm, kalau misalnya diminumkan dengan obat herbal seperti ini,
akan Hmm. terproduksi lagi antibodi ekstra lagi, namanya sitokin. Hmm. Nah, jika Hmm. sitokinnya itu overload, Hmm. itu namanya jadi badai sitokin dan itu Hmm. bisa merembet nggak cuma di Yang di paru-paru paru-paru tapi itu ya. organ lain juga kena. Oh. Nah, Oh, ya, ya, gitu. ya, ya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kalau daya tahan tubuh memang paling aman mikronutrisi aja karena badan kan Hmm. tahu Hmm. butuhnya seberapa jauh. Ya kita serahkan ke Hmm. tubuh kita aja. Jangan kita yang dikte. Hmm. Dan tiap-tiap tubuh beda-beda gitu ya. Nggak bisa langsung general Betul. satu resep selesai semua gitu. Hmm. Hmm. Betul. Jadi sekaligus menjawab yang ini vitamin 5 warna Hmm. seperti apa? Ya, Hmm. multivitamin. Hmm. Oke. Iya, iya, Ah, iya. Oke, oke. Nah, ini ada yang baru lagi nih, Bro. Untuk bayi di bawah 1 tahun, apa ada vitamin 5 warna? Gitu ya, karena biasanya di bawah bayi 1 tahun sulit nyarinya. Atau sebenarnya bayi di bawah 1 tahun perlu ya, Bro ya? Soalnya setahu saya kan bayi itu biasanya punya apa ya, punya kekebalan tubuh yang luar biasa terhadap penyakit gitu ya. betul. Untuk Hmm, baby ini kasusnya hmm, unik untuk yang di bawah hmm, 1 tahun. Karena hmm, pertumbuhan baby itu kan di bawah 1 tahun organnya itu masih berkembang, Bu. hmm, Ya, hmm, jadi anak baby yang dianggap sudah dewasa organnya dan hmm, optimal itu saat hmm, umurnya 1 tahun ke atas. hmm, hmm. Oke, jadi Jangan ke atas. saya biasa menganjurkan minum vitamin untuk 1 tahun ke Hmm, bawah. hmm, Ya, biasanya mereka bisa mendapatkan nutrisi itu dari ASI. hmm. Kalau mau minum vitamin, justru mamanya yang perlu minum vitamin. Jangan fokus Nah, cuman oke. di apa eh, yang pelancar ASI gitu. Hmm, Jangan fokus itu aja pelancar ASI, tapi hmm, kalau mamanya nggak sehat dan baby hmm, blues sama aja. hmm. Hmm, Jadi yang minum vitamin hmm, justru mesti mamanya. hmm. Gitu. Terus kalau misalnya Oke, oke. sudah stop ASI, sudah campur Hmm, sufor, hmm, biasa tetap saya nggak nganjurin vitamin. Tanya ke dokter hmm, anak. Biasa tuh ada hmm, tetesan gitu. Mungkin untuk bantuan hmm, enzim hmm, atau untuk bantuan lactobacillus supaya hmm, enzim pencernaannya membaik dulu. Ya bertahanlah sampai umur 1 tahun. hmm, Karena hmm. saya sarankan jangan kasih vitamin dulu deh. Oke. Hmm, hmm. Iya. Sip. Teman-teman kalau mau tanya lagi masih ada waktu, kita punya kira-kira 10 menitan gitu ya. Sebelum Wah, kita mengakhiri ini gitu. Jadi masih ada 10 menit. Nah, ini Bro, orang yang sehat gitu ya. Orang yang sehat bisa meninggal juga ya kena COVID-19. Nah, padahal katanya sekarang ada namanya OTG gitu ya, orang tanpa gejala gitu. Nah, itu gimana Bro penjelasannya? Apakah karena dia itu ini atau misalnya orang yang benar-benar sehat ternyata jadi carrier gitu dan padahal dia nggak merasa apa-apa mungkin dia nggak batuk nggak sesak napas nggak demam gitu ya terus dia mungkin ginjalnya terus kadar gulanya apa semuanya baik-baik aja tapi malah nularin ke orang lain nah itu gimana untuk penjelasannya itu Bro ya. hmm, ya, mungkin itu lebih kayak virusnya ngendon di badan. Itu Hmm, karakternya agak mirip mungkin kayak hepatitis. hmm, Gak kelihatan dari luar, tapi carrier. hmm, hmm, Ya, ya kalau tiba-tiba dia sendiri drop karena itu tanpa indikasi, ya hmm, memang tiap orang kan respon terhadap virus kan beda-beda. hmm, Jadi ada bagusnya kalau kita memang dari awal sudah peka kondisi hmm, badannya kita. Mungkin orang kira, lah aku nggak sakit kok, nggak flu kok, berarti aku hmm, sehat. Belum tentu. hmm, Siapa tahu hmm, keganggu tidurnya. Siapa hmm, tahu keganggu nafsu makannya. Siapa hmm, tahu pupnya nggak lancar. Siapa hmm, tahu kok tiba-tiba ndredeg, detak jantung kok hmm, ekstra. Itu harus hmm, peka. Kadang hmm, orang kira dia sehat itu karena nggak sakit. ya Ya, jadi ada hmm, bagusnya memang ya peka. Atau mungkin cari teman atau orang terdekat yang bisa hmm, ngelihat. Kadang ya, kalau oh tips terbaik ini hmm, dilihat, hmm, hmm, usahakan warna merah atau warna hmm, orange salmon. hmm, Itu tanda kalau hmm, paling enggak kita belum drop. Kalau misalnya ini sudah pink atau mulai pucat, nah hmm. itu sudah saatnya orangnya ya perlu multivitamin. Oh, hmm, hmm. Ya. Terus Iya. ini ada yang tanya, katanya Hmm. vitamin tahu dari mana Baby ya? vitamin itu ada Hmm. kandungan satu warna. Hmm. Eh, itu Yep. Google.
Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin Bipolen, Google, Hmm. itu warna kuning. Hmm. Hmm. Spirulina, Google, itu Hmm. warna hijau. Hmm. Hmm. Eh, ya, terus kalau warna-warna hijau, ya sayur-sayur kan tahu ya. Warna Hmm. merah, tomat, strawberry. Ungu, terong, blueberry. Hmm. Putih, Hmm. bengkoang, Hmm. jamur, seperti gitu. Hmm. 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 Nah, kalau misalnya takut corona, misalnya mau dari makanan, cari Hmm. buah-buahan sama sayur-sayuran yang warna kuning, oranye, Hmm. sama merah. Kalau Kuning, ada oranye duit sama ekstra, merah ya. Hmm. kalau ada duit ekstra, ungu nggak apa-apa. Soalnya ungu itu lumayan Hmm. mahal. Anggur, Hmm. blueberry itu mahal di Oh. sini. Hmm. Hmm. Kalau di Eropa masih murah. Hmm. Ya, cuman Hmm. dengan kondisi dia jangan merokok. Hmm. Hmm. Kalau dia Yes. merokok, malah meningkatkan konsumsi ini. Justru dia resikonya bakal lebih tinggi. Ah, oke oke oke. Hmm, hmm, hmm. Ya, Nah, ngomong-ngomong nah, tentang merokok, bro, itu ada yang orang-orang mungkin dulunya kan secara ya mungkin kepengaruh teman atau dirinya sendiri yang merasa ini ya apa merasa gentle dan lain-lain dulu merokok, terus akhirnya mungkin di satu titik apakah sempat sakit, apakah sadar sendiri, apakah bertobat gitu ya, terus akhirnya tidak merokok lagi. Nah, sekarang ini gimana, bro, untuk menjaga ininya, gitu, menjaga apa? Kadang-kadang kan mungkin orang yang dulu perokok atau dulu orang dia itu perokok pasif, kumpulannya dengan orang-orang yang merokok kan COVID-19 ini bikin deg-degan juga gitu ya. Waduh, jangan-jangan saya mm-mm. perokok pasif, paru-paru saya ada apa-apa ya? Gitu, atau dulu perokok berat atau dulu perokok biasa-biasa juga. Nah, untuk COVID-19 ini gimana? Mumpung kita tadi sempat bahas tentang merokok. Oke, kalau ngerokok dicek dulu terakhir Hmm. berhubungan dengan polusi rokok itu kapan. Hmm. Hmm. Kalau dia sudah berhenti ngerokok, udah berapa tahun. Hmm. Kalau dia berhenti Hmm. bergaul dengan perokok, udah berapa lama. Hmm. Dari Hmm. situ nanti kelihatan dia sudah recovery-nya udah sejauh apa. Itu satu. Hmm. Nah, Terus itu idealnya kedua, berapa lama, bro, recovery untuk ini paru-parunya? Apakah tergantung setahun? ya, Apakah Gung. 2 tahun? Tergantung. Tiap orang Hmm. beda-beda. Misalnya dia sudah menjauhi dari orang yang Hmm. sudah nggak ngerokok, tapi dia Hmm. misalnya kerjanya IO, Hmm. kerjanya dokter, yang jam kerjanya Hmm. ngawur gitu ya, Hmm. sama aja juga Hmm. bodinya kan drop. Ya. Jadi mungkin Ya. recovery-nya lebih lama tuh. Hmm. Tapi itu sih yang lebih gampang untuk dihindari, yang bisa dikontrol, menghindari Hmm. polusinya itu. Terus Hmm. kedua, eh, biasa rokok itu menyerangnya kan di syaraf. Hmm. Karena dia akan membuang vitamin B dan vitamin C dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi bisa dilihat Hmm. kulitnya apa tambah glowing apa enggak, tambah cerah apa Hmm. enggak. Terus Hmm. tidurnya nyenyak apa enggak. Hmm. Terus ototnya mudah kram atau kesemutan atau tidak. Hmm. Pipisnya dia bisa menahan pipis apa Hmm. tidak. Atau apakah dia sampai keringat itu keluar, garam, itu Hmm. bisa. Hmm. Atau Hmm. pupnya lancar atau tidak. Terus Hmm. tidurnya terganggu nggak? Bisa deep sleep nggak? Hmm. Hmm. Kadang nggak cuma rokok aja, konsumsi Hmm. kafein yang berlebihan juga efeknya agak mirip. Ah. Hmm. Hmm. Oke Tuh. oke oke. Nah, nggak harus dari kopi atau teh. Orang yang diet pun Hmm. juga, karena fat burner rata-rata terdiri dari itu. Just info Hmm. ya. Hmm. Itu. Iya iya iya. Jadi Wah, kalau dari begini situ, sebenarnya, hah? Nggak apa-apa, diterusin eh, aja, bro. Hmm. dari situ nanti langkah selanjutnya, ya Hmm. disehatkan badannya. Biasanya saya Hmm. akan ngecek dari lifestyle-nya gitu, nanti Hmm. ada kecenderungan dari keluhan badannya itu, oh saya tahu dia kurang kalsium atau kurang apa. Hmm. Begitu Hmm. badannya sudah sehat, nanti dia recovery sendiri kok dan otomatis Ah. melawan COVID. Sudahan. Hmm. Jadi jangan Oke karena oke oh oke. saya bekas perokok, jadi saya Hmm. konsumsi yang warna merah sama kuning Hmm. sebanyak mungkin. Hmm. Ternyata dicek, oh ngefeknya di lambung. Jadi jangan fokus Hmm. di situ, lambungnya diselesaikan. Hmm. Oke oke. Nah, ini sekalian ini, bro, vitamin C yang bagus untuk lambung apa ya? Gitu. Maksudnya yang Oh, tidak ini ya, yang mungkin yang tidak efek dampak negatif buat lambung gitu. oke. Hmm. Tergantung kondisi lambungnya ya. Ini Hmm. apakah sudah asam lambungnya gimana atau sudah Hmm. ke level GERD? Hmm. Karena toleransi orang ke vitamin C juga tergantung dengan kondisi lambungnya. Itu nanti saya Hmm. perlu tanya lebih lanjut. Atau Hmm. vitamin C-nya, kalau vitamin C itu pada dasarnya asam.
Hmm. Hmm. Memang ascorbic acid, Hmm. asam. Hmm. Hmm. Jadi kalau lambungnya nggak tahan asam, bisa dikombin dengan kalsium atau minum susu. Hmm. Itu bisa Hmm. meredakan. Tuh. Atau Ah, oke sambil oke makan. oke. Jadi Hmm. jangan Hmm. setelah makan atau jangan diminum saat perut kosong. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Vitamin C-nya biasa dilihat juga sih ada coatingnya gitu. Yang slow release biasanya lebih oke. Cuman Hmm. coba gini aja. Ini Penny dari Wijaya. Bisa Hmm. DM saya, foto aja vitamin C yang ada Hmm. sekarang gimana. Hmm. Gitu. Kalau GERD, vitamin C-nya apa? Oh, Hmm. multivitamin aja ya. Hmm. Jangan vitamin C doang. Karena itu terlalu Hmm. asam. Ya, Nah. hati-hati. Hmm. Takutnya Hmm. nanti tambah mual, muntah, nggak bisa diserap, percuma buang duit. Hmm. Hmm. Oke oke bro, Tips. sorry ini waktunya tinggal 3 menit gross gitu. Kadang-kadang waktu kemarin juga sempat kita belum ini apa, untung-untungnya udah sangat-sangat terakhir ya. Itu juga itu Ya, mohon maaf kita harus ini ya mengakhiri ini dulu gitu karena juga nanti jam 8 kan juga gereja kita ada acara lain gitu ya. Gitu. Oke ah, teman-teman kalau boleh saya simpulkan gitu atau nanti Bro David juga simpulkan. Cuman intinya silakan Bro David terbuka gitu ya. Jadi Anda bisa langsung DM aja @davidjessica21 gitu ya. Nah, Bro David, 1/2 menit kira-kira apa yang jadi kesimpulan kita malam hari ini? Lalu nanti minta tolong Bro David juga 1/2 menit tutup dengan doa, gitu ya. ya, oke. Paling fokus kita jaga sikap kita, jaga hati Mm-mm, kita. Karena ada mm-mm, kalanya kita sudah mencoba segala cara untuk tetap fit, tapi tetap kena gitu mm-mm, atau dunia itu mm-mm, kurang adil, tetap ujung-ujungnya ke mm-mm, sikap kita, kuatkan mm-mm, spiritual dan mental kita. Jadi mm-mm. saat kita sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik, tetap kasih ruang untuk mujizat. Yes. Ya, jadi Mm-mm. saya tutup dengan doa. Yap. Silakan Bro. Ya, oke. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di talk show ini. Kiranya lewat wisdom yang sudah kami terima pada hari ini, Tuhan, Kau pakai supaya kami bisa menjadi agent-agent yang bisa membantu teman-teman sekitar kami, Tuhan. Tingkatkan kapasitas kami, jaga hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya tetap membangun orang-orang di sekitar dan tidak Yes. menebarkan panik. Tuhan, Yes. COVID-19 hanya sementara, tapi Engkau senantiasa ada. Teruskan Tuhan supaya kita tetap terus melihat Engkau Tuhan, dan jagalah kami semua supaya menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Ya, jadi teman-teman thank you untuk sudah bergabung pada malam hari ini. Itu ini akan stay di IG saya, IG story saya selama 24 jam. Nanti setelah itu juga akan saya rekam dan akan saya tampilkan di akun YouTube saya, Fandi Gunawan gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau lihat atau mereview lebih lanjut lagi, silakan bisa ke sana dan juga Bro David Gunawan gitu. Kami sama-sama namanya Gunawan, beda ayah, beda ibu. Cuman ini apa? Juga silakan Bro David Gunawan terbuka untuk konsultasi gitu ya. Anda bisa tanya-tanya. Silakan kontak langsung DM ke beliau di @davidjessica21 gitu. Gitu. Iya, Bro. Ya, Sementara gitu dulu ya Bro ya, ya, karena ini timingnya udah oke, tambah lama apa ini apa ya countdown ya, timernya mepet. udah jalan terus. Oke, Thank you teman-teman, selamat sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.